Tuhan. Sedikit ya Ibu kasih tahu kemarin yang Ibu kasih tahu guru Miswati jelas-jelas Bu Marhan ini di SMS sama mahasiswa UI yang sedang mengadakan penelitian tentang miras. Jadi mereka tahu nomor telepon guru agama Otomindo. Kira-kira Ibu mau gak diajak berdiskusi miras? Ibu gak mau karena di Otomindo gak ada yang miras. Ibu bilang maaf, di Otomindo nggak ada miras dan tidak ada pernah terjadi, dan kami tidak henti-hentinya melaksanakan sholat duha dan siraman rohani. Begitu juga kami tak henti-hentinya melakukan monitoring. Salah ya, kalau kamu pulang sholat Jumat itu guru-guru yang laki-laki dan perempuan nggak pulang, yang Kristen juga kemana? Ke daerah-daerah yang kira-kira tempat nongkrong kalian. Ya, Ibu dapat tugas di PKP dulu sama Miswati ke daerah PGRI. Akhirnya Ibu nggak ditelepon lagi. Ya, kalau nggak percaya nanti Ibu tunjukin nomor teleponnya. Ibu diajak diskusi miras. Terus ditanya lagi tawuran, nggak ada. Tawuran Otomindo nggak ada, yang ada diserang, dikeroyok di jalanan. Dan itu pun sudah clear. Ya, jadi awas kalau kamu Ibu sudah membela kamu, tapi dengan siraman rohani ini kamu malah menunjukkan perbuatan yang tidak baik. Ya, kita jaga kesolehan kita. Baik anak-anakku, di sini Ibu tertarik ingin menyampaikan tentang doa-doa yang terkabul. Hei, Nabi sering mengajarkan kita agar doa kita terkabul. Caranya satu, sebelum berdoa ngapain? Wudu, ya benar. Apa lagi? Sholat udah pasti harus rajin. Apalagi lo lihat berapa sab itu dia nggak bawa mukena. Kamu datang bulan apa datang gerhana? Apa datang gempa bumi? Apa datang malesnya? Ya, mukena nggak usah takut hilang. Ibu taruh di dekat OSIS ya. Itu karena Ibu labelnya Ibu namain marani. Yang hilang paling sabun muka. Nggak apa-apa lah. Ya, besok dibawa, kamu niatin taruh di mana? Ya, OB gak bakal ngambil, dia juga pada punya mukena, oke? Ditaruh di kelas, dikasih kardus, dikumpulin 7 orang aja bawa, ya, buat sholat zuhur bergantian. Baik, tadi sudah diimbaukan Bumar, waktunya sampai setengah 8. Oke, ya, tadi berdoa. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'min. Hei, surat ada Al-Mu'min, ada Al-Mu'minun. Apa ada Al-Mu'min aja? Al-Mu'min ada, Al-Mu'minun ada, atau Al-Mu'min aja? Ayo, ada surat jin gak? Surat jin ada gak? Ada. Ya, itu ya. Jadi awas kalau emang ada surat jin? Ada, makanya rajin baca Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun ya, Mu'min ayat 60, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, uduni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kelak aku kabulkan. Hei, kelaknya ini kapan? Bisa besok, bisa nanti, bisa pas kamu dewasa. Nah, Ibu tanya lagi nih, Bu, syaratnya satu, sebelum berdoa baca salawat. Salawat Nabi gimana bunyinya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, sekarang musim atau bulan Maulid nih. Kamu kira-kira udah ngadu apa ke Nabi Muhammad? Bu, emang ada ngadu? Ya, minimal bikin video tentang salawat di statusnya. Udah bikin belum? Udah bikin belum? Ibu sampai ke Masjid Thohir yang lagi nyala tuh, Ibu iringin lagu Telah Lahir ke Dunia. Udah bikin belum? Statusnya jangan status yang enggak lah. Persembahkan kalau kita memang benar-benar mencintai Nabi Muhammad. Ayo bikin. Ya Bu, saya belum bulan ini. Ya, baik, itu sedikit teguran. Yang kedua, makanannya harus halal. Ada minum di kelas, tanya dulu tuh minum siapa, minta dulu sama orangnya, izin dulu. Ya, jangan main ambil terus diminum. Yang ketiga, harus sopan, ketutur katanya harus santun. Coba Ibu mau ngasih tahu nih ya,
Di zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa itu terkenal Nabi yang gimana? Ayo, kalau Ruhul Kudus kan Nabi Isa. Ayo, kalau Musa apa? Kalamullah artinya apa? Bisa berbicara kepada Allah. Nah, di zaman Nabi Musa hujan sudah 7 tahun gak turun-turun. Kamu jangankan gak hujan ya, air mati ke kamar mandi bisa nyiram gak? Pernah gak? Kamu kemarin ibu tahu listrik mati itu kita pulang ya? Ayo, apalagi nggak ada air, AC mati minta pulang, ya kan? Kemarin kayak gitu kan? Nah, ini zaman Nabi Musa 7 tahun nggak hujan-hujan. Itu zaman Nabi. Ya. Nah, akhirnya apa? Nabi Musa ini kalamullah, ngajak nih berdoa. Terus nggak dikabul. Nanya dong, kira-kira nggak dikabul penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Ya, ternyata ada umatnya yang dagang itu curang, timbangannya tidak sama. Tapi sudah dinasihatin, masih nggak terkabul juga. Akhirnya Nabi Musa nanya ke Allah apa? Ayo, jadi nggak boleh main curang. Terus apa? Pas nanya ke Allah, coba engkau suruh umatmu cari yang bernama Bak, suruh dia berdoa. Dicari-cari, kalau sekarang nyari orang hilang gampang loh. Gampang lewat info Cibubur, info Tapos, ya, dan lain-lain. Nah, waktu itu lama juga. Nah, pas dicari, si Kapi ini kaget. Ya, masa saya sih suruh berdoa? Saya kan siapa? Ya Nabi Musa aja ya kan? Nah, Nabi Musa juga penasaran, ini dia kalau berdoa gimana sih bunyinya? Nah, akhirnya dirayu-rayu mau nggak berdoa supaya minta hujan. Coba ibu mau tanya nih, dengan kalimat Indonesia nggak apa-apa. Kira-kira Kapi ini berdoa kalimatnya gimana? Kan nggak hujan nih. Coba yang tahu kira-kira kalimatnya gimana? Kalimat sikap ini minta hujan apa? Ya, setelah dia berzikir, dia berdoa, dia meminta kalimatnya, ya Allah, kok nggak hujan-hujan sih? Apakah air udah habis? Kira-kira Allah airnya habis gak? Terus dibikin lagi, ya Allah kok nggak hujan-hujan, apalagi ngirit? Kamu sedang ngirit gak? Ngirit uang jajan gak? Ya kayak gitu. Terus yang ketiga, apakah awan dan angin udah gak nurut sama engkau? Jadi gaya-gaya berdoanya kayak gitu. Akhirnya Nabi bisa dengar kesel gak? Iya, berdoa kayak gitu, kayak apa? Serius sama bercanda? Serius sama bercanda? Coba ulangin kalimatnya satu. Ibu minta ulangin kata dia bernama apa? Apa? Hah? Apakah engkau lagi ngirit? Terus yang kedua apa lagi? Apakah air sudah habis? Terus yang ketiga, apakah awan dan angin sudah gak nurut sama engkau? Jadi berdoanya seperti itu. Nah, Nabi Musa dengan tongkatnya mau memukul karena berdoanya seperti bercanda. Nah, akhirnya Nabi Musa dilarang oleh Allah karena memang orangnya gak bercanda, hatinya suci. Ya, nah dikabul, akhirnya turunlah hujan. Coba ibu mau tanya, yang menurunkan hujan itu siapa? Malaikat siapa? Hah? Malaikat siapa? Israel kamu nyawa. Mikail, oke, Mikail yang menurunkan hujan. Kamu tahu gak, waktu malaikat diperintah Allah ada yang menurunkan hujan, ada yang cabut nyawa, itu Allah asal pilih atau diseleksi? Hah?
Seleksinya apa? Ada tes ujian mid semester. Hah? Pilihnya gimana caranya? Hah? Ujian. Makanya jangan salah ya. Itu ada proses-prosesnya. Kalian kalau nanya gini ke ibu kalian, makanya rajin baca kitab. Kalau malaikat Israel, waktu dipilih dia mencabut nyawa gara-gara kenapa? Ada dua loh penyebabnya, gara-gara kenapa? Waktu ingin diciptakan manusia, malaikat disuruh mengambil tanah. Nah, bumi ini tahu bahwa manusia akan merusak bumi. Maka yang disuruh pertama malaikat pemberi wahyu apa? Malaikat Jibril. Berhasil nggak ambil tanah? Enggak, dilarang sama bumi, enggak, akhirnya balik. Terus malaikat yang lain juga sama, nggak bisa ambil. Nah, malaikat Israel ini mengambil tanah ke bumi untuk menciptakan Nabi Muhammad untuk menjadi manusia. Berhasil nggak? Berhasil. Ditanya sama Allah, kok kamu bisa ngambil sih? Karena memang izin, nggak dikasih tapi tetap diambil karena atas perintah Allah. Nah, waktu malaikat Israel ini diperintah mencabut nyawa, dia ngerti nggak? Mencabut nyawa itu apa? Hei, kamu tadi sholat ke depannya susah nih kan? Malaikat Israel itu tugasnya memisahkan ibu dan anak, tugasnya memisahkan suami istri, memisahkan manusia dari jabatan. Udah nggak ada toleransi lagi. Ntar setelah saya turun dari jabatan, ntar setelah ibu saya melihat saya kerja, nggak bisa seperti itu, nggak bisa ditoleransi. Makanya maut itu adalah memisahkan orang yang saling sayang menyayangi. Nah, apalagi maaf nih, ntar nunggu saya rajin sholat, bisa gak? Dicabut nyawanya, nunggu kayak gitu. Nih, siapa yang gak pernah sholat di masjid, cuma Jumatan doang, suatu saat akan sholat paling depan. Bersama apa? Bersama kerandanya. Serem gak? Tadi disuruh maju susah banget. Apalagi perempuan yang jarang pakai mukena, nanti akan pakai pakaian yang paling bersih, yang paling putih. Apaan? Iya, kayak kapan? Ya, udah paling cantik, nggak ada yang kelihatan, tertutup auratnya dari ujung kepala sampai kaki. Nah, malaikat ini Israel bingung. Kalau itu ya saya tahu, misalkan saya berani lah, tapi bingung ngurusin sebab-sebabnya. Pusing nggak penyebabnya? Suruh ngarang nih dari ujung sampai ujung, penyebabnya beda-beda ya kematiannya. Yang ini sakit perut, yang ini kupingnya infeksi, yang ini loncat. Kan punya kan? Harus beda-beda. Ya, dia nggak mau mikir. Akhirnya kata Allah disuruh kemana? Malaikat Israel. Hah? Disuruh kemana malaikat Israel? Disuruh ke Baitul Izzah. Ya, jadi Baitul Izzah itu ada di arsy Allah. Di situlah tertulis takdir-takdir kita. Jadi boleh dibilang malaikat nyontek gak? Nyontek gak? Nyalin ya. Jadi waktu kamu atau kita nih dalam kandungan orang tua 4 bulan disalin tuh takdir kita. Nah, lanjut diganti lagi per tahun, disalin per tahun. Makanya kalau lagi di Saban jangan ngayangnya nggak jelas. Yasin baca 3 kali kan? 1 buat panjang loh, 2 buat reject, 3 buat tolak bang. Iya, awas ya. Sekarang nggak usah ada tulisan nggak jelas. Ibu baca berita perkumpulan Vespa, ada yang matanya di comel. Dah, nggak usah kita mendekati takdir yang jelek-jelek. Kita juga harus menyayangi diri kita, menjadikan takdir yang baik. Ya udah di rumah aja. Di rumah ngapain? Di rumah ngapain? Ngepel kamar, terus masak indomie goreng, kasih cabai rawit, terus apa? Dengerin musik-musik Islam, baca kisah-kisah Islam. Enak gak? Udah ya, jadi gak usah keliling yang gak jelas. Baik anak-anakku, mudah-mudahan nanti doanya ditata lagi, dicari kata-kata yang santun. Ingat, makanan yang halal ya,
bicaranya dijaga, yang sopan-sopan, jangan bawa nama binatang, dan juga cari kata-kata yang santun, karena tentunya kita ingin doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak kita sampai kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang mukmin yang muslimah yang soleh-soleh. Baik Ibu akhiri, karena 7:30 kita udah masuk jam pertama. Wa akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.